Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi bulan Ramadan, persiapkan hati kita menjaga keikhlasan. Nah, untuk mempersiapkan beribadah, memaksimalkan waktu yang sangat sebentar itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk ya di pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ke-10 tentang sholat bagi seorang musafir. Orang musafir adalah orang yang bersafar. Dikatakan dia bersafar apabila dia sudah meninggalkan negerinya atau meninggalkan kotanya, meninggalkan daerahnya, itu berarti dia sudah bersafar. Nah, bagi orang yang dia bersafar, dia boleh untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Nah, terutama qashar ya, dia boleh tidak menjamaknya, cuman mengqashar aja, atau boleh menjamak dan mengqashar. Nah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, kemudian subuh tidak bisa qashar maupun dijamak. Nah, dan adapun pelaksanaannya yaitu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat isya. Nah, dan boleh mereka melakukan sholatnya itu digabung di awal ataupun digabung di akhir. Misalkan dia digabung semuanya zuhur, berarti sholat zuhur sama asar, atau dia digabung di asar, berarti sholat zuhur dulu 2 rakaat kemudian sholat asar. Nah, kemudian hal tersebut berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minal sholat. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ilal Makkah. Fakana yusolli rakaataini hatta roja'na ilal Madinah. Nah, Rasulullah SAW juga mengqashar sholatnya ketika beliau bepergian dari Mekah menuju Madinah, yang di sana diqashar 2 rakaat, dan Rasulullah SAW dari hadis tersebut baru menormalkan sholatnya ketika beliau sudah kembali ke Madinah lagi. Nah, hukum mengqashar sholat. Nah, ini di sini disebutkan jarak qashar sekitar 80 km. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan kebanyakan pendapat yang dilakukan atau digunakan di negeri Indonesia ini adalah jarak safar itu 80 km. Nah, adapun pendapat yang lainnya maka itu boleh seorang mengqashar apabila kurang dari 80 km jika dia sudah keluar dari negerinya, dan berdasarkan urf atau adat yang ada di sekitarnya atau di daerahnya, seorang dikatakan bepergian maka dia disebut dengan musafir, pergi jauh. Nah, misal Solo Jogja itu ya boleh seorang itu menyebutkan sebagai musafir karena jaraknya 68 atau 70 kilonan, tergantung Jogjanya yang mana. Nah, maka itu tergantung urfnya. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu, namun ada pula yang mengatakan harus 80 km. Entah itu naik pesawat, entah itu naik kereta, entah itu naik kendaraan darat, naik motor makanya. Nah, yang kedua, bagi musafir, qashar dimulai ketika dia keluar dari negerinya, yakni ketika dia meninggalkan rumah terakhir dalam kampungnya. Nah, kemudian yang ketiga, jika seorang musafir telah sampai di suatu negeri
dan hendak bermukim selama 4 hari atau lebih, maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya. Barang siapa berniat untuk bermukim kurang dari 4 hari, maka diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholatnya. Jadi batasannya adalah 4 hari. Seorang berada di negeri, maksudnya umpamanya ya, si Budi pergi ke Jakarta. Dia niat di Jakarta selama 3 hari. Berarti 3 hari di Jakarta dia boleh untuk mengqashar menjamaknya terus. Tapi kalau dia sudah bermukim lewat dari 4 hari, maka dia sempurnakan sholatnya seperti biasa. Seperti biasa tinggal dia di rumahnya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau seorang tidak mempunyai niat bermukim dalam waktu tertentu, nggak tahu sampai kapan, ya sampai urusannya selesai umpamanya. Nah, jika seorang tidak mempunyai niat untuk bermukim dalam waktu tertentu, tetapi dia mempunyai niat sewaktu-waktu urusannya selesai dia akan pulang, maka dia boleh mengqashar sholatnya sampai dia pulang, ya boleh. Nah, contohnya orang yang sakit datang ke suatu kota berobat. Nah, atau seorang yang bepergian untuk urusan kantornya, pergi ke Jakarta tapi tidak tahu urusannya sampai selesainya kapan. Nah, ini dia boleh untuk mengqashar sholatnya sampai dia pulang atau sampai urusannya selesai. Nah, bagi seorang mukmin harus menyempurnakan sholatnya apabila dia sholat di belakang imam yang mukmin, yang mukim. Nah, contohnya seperti apa? Antum pergi ke Jakarta, sampai ke Indramayu, antum sampai ke Cirebon, antum sholat duhur. Antum mendapati sholat di sana duhur 4 rakaat. Antum harus ikut 4 rakaat. Tidak boleh antum 2 rakaat saja, tidak boleh. Harus mengikuti imam, kemudian antum sholat sendiri lagi 2 rakaat sholat asar. Nah, yang kelima, apabila orang yang mukim sholat di belakang musafir yang mengqashar sholatnya, maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholatnya setelah imam salam. Contohnya, tadi antum ke Cirebon, sudah sampai Cirebon sholat duhur 4 rakaat selesai, antum terus kemudian mundur untuk sholat asar diqashar di jamaah sekalian 2 rakaat. Tiba-tiba ada jamaah datang, nggak tahu kalau antum itu seorang musafir. Nah, orang yang datang ini bermakmum pada antum, antum jadi imamnya, padahal antum sholat asar, dia sholat duhur, nggak masalah. Nah, tapi antum niatnya mengqashar, ya sudah qashar aja 2 rakaat, antum salam, kemudian si makmum tersebut menyempurnakan sholatnya ditambah 2 rakaat lagi. Nah, kemudian sholat di atas kendaraan, ya. Nah, ini sholat di atas kendaraan. Nah, insya Allah kita terangkan di pertemuan ke depan. Kalau ada pertanyaan tentang sholat qashar atau sholat musafir, antum silakan boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.